Pernah kebayang nggak? Ada bukti matematis soal keberadaan Tuhan. Ini bukan soal iman, bukan soal kitab suci, tapi murni 100% logika formal. Nah, argumen kayak gitu ternyata beneran ada loh. Dan yang bikin adalah seorang jenius logika yang kebetulan sahabat paling dekatnya Albert Einstein. Kalau Anda udah nonton film Oppenheimer, mungkin ingat adegan ini. Ini momen yang nunjukin hubungan spesial antara dua pemikir terhebat abad 20. Pas Oppenheimer lagi butuh nasihat Einstein, dia malah nemuin Einstein lagi jalan santai bareng pria ini, Kurt Gödel. Jadi siapa sih Kurt Gödel ini? Gampangnya gini deh, kalau Einstein itu rajanya fisika dengan teori relativitasnya, Gödel ini rajanya logika. Dia itu yang mengguncang dunia matematika dengan teorema ketidaklengkapan. Intinya, dia nunjukin kalau ada kebenaran matematika yang nggak akan pernah bisa dibuktikan oleh matematika itu sendiri. Sebuah ide yang jenius sekaligus bikin pusing kan? Tapi, di luar semua karyanya yang terkenal itu, Gödel punya satu proyek rahasia yang dia simpan rapat-rapat selama puluhan tahun. Sebuah upaya buat memakai alat paling tajam yang dia punya, yaitu logika, untuk menjawab pertanyaan paling fundamental yang pernah ada. Oke, sebelum kita bedah argumennya, kita perlu kenalan dulu sama beberapa peralatan dasar dari dunia logika. Alat-alat yang dipakai Gödel. Anggap aja ini pemanasan, biar nanti kita semua nyambung pas masuk ke bagian utamanya. Pertama, ada yang namanya pengetahuan a priori. Ini tuh kebenaran yang kita tahu murni dari mikir aja, pakai akal, nggak perlu lihat atau ngalamin langsung. Contoh paling gampangnya ya matematika. Anda nggak perlu lihat dua apel buat tahu kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu udah kebenaran logis di kepala kita. Nah, lawannya itu a posteriori. Ini kebalikannya. Kita harus lihat bukti dulu di dunia nyata. Contohnya fisika. Kita tahu gravitasi itu ada ya karena kita bisa lihat barang jatuh, kita bisa ukur. Perlu ada pengalaman. Nah, argumennya Gödel ini sepenuhnya main di ranah a priori tadi, murni logika. Lanjut, ada yang namanya kebenaran niscaya. Ini adalah sesuatu yang pasti benar. Dimanapun, kapanpun, nggak mungkin bisa salah. Mau di galaksi lain sekalipun, segitiga ya pasti punya 3 sisi. Udah sepaket sama definisinya. Terus ada kebenaran kontingen. Nah, ini sesuatu yang kebetulan benar sekarang, tapi ya bisa aja beda. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sekarang sih benar, tapi di masa depan kan bisa aja pindah. Jadi kebenarannya itu tergantung kondisi, nggak mutlak. Nah, dari sini muncullah pertanyaan besarnya. Semua yang kita lihat di sekitar kita, meja, kursi, bahkan kita sendiri, sifatnya kontingen. Kita ada, tapi bisa aja kan kita nggak ada. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang eksistensinya itu bersifat niscaya? Sesuatu yang wajib ada, nggak mungkin nggak ada. Disinilah argumen Gödel mulai beraksi. Sekarang, mari kita bedah argumennya. Ini tuh kayak membangun sebuah gedung. Dimulai dari beberapa fondasi yang kita anggap benar, namanya aksioma. Terus dari situ kita tarik kesimpulan logis selangkah demi selangkah sampai ke puncaknya. Jangan takut dulu lihat simbol-simbol ini. Ini cuma cara para ahli logika, biar bahasanya presisi dan gak ambigu. Anggap aja P itu artinya sebuah sifat, P itu artinya sifatnya positif atau baik, dan panah itu artinya jika maka, atau menyebabkan. Gampang kan? Oke, fondasi pertama, aksioma 1. Ini intuitif banget kok. Dikatakan bahwa sifat yang baik itu cuma bisa mengarah ke sifat baik lainnya. Contohnya, kalau kejujuran itu positif, dan kejujuran itu pasti menyebabkan ketiadaan korupsi, ya berarti ketiadaan korupsi itu juga positif. Masuk akal? Aksioma kedua, ini aturan dasar banget, non-kontradiksi. Kalau kejujuran itu positif, ya lawannya, ketidakjujuran, nggak mungkin ikutan positif juga. Dua hal yang berlawanan nggak bisa sama-sama baik. Jelas ya? Nah, dari dua fondasi tadi, Gödel menarik kesimpulan pertamanya. Ini agak muter-muter, tapi coba ikutin ya. Kalau kita setuju ada konsep sifat positif kayak kebaikan, maka secara logis harus ada kemungkinan bahwa sesuatu yang baik itu beneran ada. Kenapa? Bayangin deh, kalau kebaikan itu positif, tapi mustahil banget ada satupun hal baik di alam semesta, konsep kebaikan jadi nggak ada artinya kan? Jadi, sifat positif itu sendiri menyiratkan adanya kemungkinan untuk eksis. Sekarang, Gödel ngasih definisi yang spesifik banget untuk argumen ini. Tuhan, dalam sistem logikanya, dia definisikan sebagai suatu wujud yang punya semua kemungkinan sifat positif. Kebijaksanaan, keadilan, kekuatan, kebaikan, semuanya deh. Ingat, ini definisi logis ya, bukan definisi religius.
Aksioma berikutnya bilang kalau ada wujud yang punya semua sifat baik, maka keadaan menjadi wujud tersebut itu sendiri adalah hal yang baik. Menjadi kumpulan dari semua kesempurnaan, ya pada dasarnya adalah sebuah kesempurnaan juga, logis. Sampai di sini, argumennya baru nunjukin kalau wujud Tuhan versi definisi tadi itu mungkin ada. Baru sebatas kemungkinan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling briliannya, di mana Gödel mengubah kemungkinan itu menjadi sebuah kepastian. Oke, mari kita urai pelan-pelan, karena disinilah letak kejeniusannya. Pertama, Gödel mendefinisikan sifat esensial, yaitu sifat inti yang jadi dasar sifat lainnya. Nah, buat wujud Tuhan versinya, sifat esensialnya adalah memiliki semua sifat positif. Terus, dia memperkenalkan satu sifat positif baru, eksistensi niscaya, yang artinya keharusan mutlak untuk ada. Menurut dia, harus ada itu adalah sifat yang baik, sebuah kesempurnaan. Nah, ini dia kuncinya. Ingatkan definisi Tuhan tadi, wujud yang punya semua sifat positif. Kalau eksistensi niscaya alias wajib ada itu adalah sebuah sifat positif, berarti si wujud sempurna ini ya harus punya sifat itu juga dong. Kalau enggak dia jadi nggak sempurna kan? Dan itulah kesimpulannya. Kalau Anda menerima semua aksioma dan definisi di awal tadi, secara logis Anda dipaksa untuk sampai ke kesimpulan ini. Bukan lagi bahwa Tuhan mungkin ada, tetapi bahwa Ia niscaya ada. Keberadaannya jadi sebuah keharusan logis. Ini argumen yang luar biasa kuat dan, provokatif. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Gödel setelah merumuskan ini semua justru menyembunyikannya dari dunia? Faktanya, Gödel menyimpan bukti ini sebagai catatan pribadinya selama hampir 3 dekade, 30 tahun. Dia nggak pernah mempublikasikannya sama sekali selama hidupnya. Alasannya, dia takut disalahpahami. Dia nggak mau orang-orang mikir dia lagi mengklaim sudah membuktikan Tuhan secara teologis dan memaksa orang untuk percaya. Bukan itu tujuannya. Bagi dia, ini lebih ke sebuah pameran keindahan dan kekuatan logika. Semacam, lihat nih, betapa dahsyatnya sistem logika. Kalau aturannya kita ikuti sampai akhir, kita bisa sampai ke kesimpulan yang luar biasa kayak gini. Jadi, pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah argumen Gödel ini adalah sebuah jendela yang memberi kita intipan ke kebenaran ilahi? Atau apakah ini lebih seperti cermin yang menunjukkan betapa kuatnya dan kadang betapa anehnya dunia logika murni itu sendiri? Jawabannya mungkin terserah pada Anda.